Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul lisani segenap Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon izin saya di sini berdiri untuk melaksanakan aksi nyata 41 Rinlak menyebarkan pemahaman dan penerapan pengelolaan budaya positif. Pertama-tama, mari kita menjelaskan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, baik berupa nikmat kenikmatan dan kesehatan dalam hidup sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini tanpa ada halangan seorang pun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senang biasa kita memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baik, Bapak Ibu guru, mohon izin saya Ali Maharus CGP 10 dari SD Negeri 1 Senare dengan fasilitator Bapak Sholatul Mujahidin dan pengajar praktik Ibu Musyawarah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar atau diskusi bersama kita pada hari ini, Bapak Ibu bisa untuk menyimak tayangan video ini. Selamat pagi anak-anak.
Kita telah menyimak satu tayangan video berikut yang tadi. Kira-kira ada yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu? Boleh nggak Pak? Dari video tersebut itu menandakan bahwa guru tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan alasan dari awal. Jadi ketika sudah beberapa kali tidak berangkat, anak tersebut barulah teman-teman dan gurunya itu baru tahu alasan kenapa anak tersebut terlambat ke sekolah. Iya, betul sekali. Terima kasih atas ada yang lain yang mau tambahkan? Oke, Bunda, silakan Bunda. Dari cerita tersebut, seorang guru tidak mengira sudah 3 hari terlambat, ada konfirmasi, akhirnya guru itu langsung bisa silaturahmi tempatnya, jadi lebih tahu di awal ya. Ya, berarti guru memberikan tuntunan ya. Iya, iya. Kita bisa melihat kondisi apa yang sebenarnya terjadi. Ada lagi? Pasien mungkin? Dan tadi guru berarti masih menggunakan cara mengajar yang lama dan cara memukul anak disuruh berdiri di depan dan ada teman-teman yang memberi hukuman melempar kertas, guru hanya diam tidak mencegahnya. Tepat sekali, terima kasih atas tanggapannya. Jadi memang benar bahwa dari video tersebut tadi masih banyak kekurangan ya sekali dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Jadi Pak Guru yang tadi kurang memahami kebutuhan dari murid-muridnya, kurang memahami tentang situasi yang terjadi atau dialami oleh muridnya. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekedar untuk persepsi, kemudian kita masuk ke materi
budaya positif. Oke, baik Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh kehormatan dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru hendaknya dapat menuntun murid-murid kita agar dapat berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Jadi sebagai pendidik hendaknya kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak didik kita sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, agar anak-anak didik kita itu dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai yang ia cita-citakan, tentunya sesuai dengan tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang konsep inti budaya positif kita akan ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, kedua adalah disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 piagam kelas, dan yang adalah segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu itu sudah tidak asing lagi ya dengan kalimat-kalimat atau istilah-istilah di konsep inti budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak yang berselancar ya di PMM, ini banyak sekali materi yang ada di PMM tentang budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu ada istilah berdiferensiasi. Kira-kira sudah sering ya mendengar istilah berdiferensiasi, Bapak Ibu ya? Ada yang bisa itu apa? Memberikan penjelasan sedikit mungkin tentang berdiferensiasi. Jadi kita sebagai pendidik harus benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Tentunya antara murid yang A dan B itu kemungkinan kebutuhan belajarnya tidak sama. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, paradigma yang dulu stimulus respon baiknya kita ubah ke pendekatan teori kontrol, di mana yang dulu realitas kebutuhan kita sama berubah teori kontrol menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini di teori kontrol bahwa setiap individu itu memiliki kekhasan atau keunikan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan beda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus mengubah paradigma kita kepada anak-anak kita. Dari yang dulu kita mungkin berpikirnya adalah kita selalu harus menang berpendapat, kita harus selalu menang bahwa apa yang kita sampaikan pada anak-anak kita itu benar. Tapi kita harus bisa mengubah pandangan tersebut bahwa model berpikir menang atau kalah kita berubah menjadi model berpikir yang menang-menang. Jadi
kita terbuka terhadap berbagai macam keadaan atau pilihan ataupun pendapat. Selanjutnya kita ke disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau rewards, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku hal yang lebih baik. Dalam paradigma baru kita sebagai pendidik harus mampu menanamkan kedisiplinan kepada anak-anak didik kita yang dulunya misalnya si Andre atau si siapa ya, Gibran, disiplin ketika harus menghindari sebuah hukuman, misal tidak memakai sepatu hitam. Yang tidak memakai sepatu hitam akan dikenai hukuman. Berarti kan masih disiplinnya masih ada dari faktor eksternal, yaitu menghindari hukuman, ataupun disiplin karena pemberian hadiah atau reward. Nah, pada saat ini sebenarnya kita mampu untuk merubah paradigma tersebut menjadi apa, anak didik kita agar mampu disiplin dari dalam diri mereka sendiri tanpa adanya unsur faktor dari luar. Jadi anak-anak kita agar termotivasi menjadi anak yang disiplin itu memang real dari diri dalam mereka sendiri. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak didik kita. Itu diantaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergerak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian Bapak Ibu, selain nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila, juga ada dari Ibu Primarius program, yaitu sikap mandiri toleransi, yang telah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kecerdasan, percaya diri dan komitmen. Juga ini ada nilai kebajikan universal dari Indonesian Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi ini merupakan nilai kebajikan universal, namun hampir begitu semua. Nilai-nilainya beriman, bertakwa, juga cinta Tuhan dan segenap ciptaannya itu pengertiannya mungkin hampir sama. Ini merupakan nilai-nilai yang hendaknya kita mampu tanamkan kepada guru-guru kita agar mereka mampu memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Baik Bapak Ibu, kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya kebutuhan yang biasa kita ingat, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, tapi juga ada kebutuhan lainnya. Di antaranya ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima
senang, ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu merupakan termasuk dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak didik kita itu juga butuh merasa senang, bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi pada dasarnya sebelum kita menggelar pelajaran atau sebelum kegiatan pembelajaran, baiknya kita memberikan rasa senang dulu, rasa bahagia dulu kepada anak didik kita. Insya Allah jika anak-anak didik kita itu dalam kondisi yang bahagia, kondisi yang senang, maka pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan dan diterima oleh murid-murid kita. Kemudian untuk yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, itu antara lain mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu memberikan arah dirinya. Yang lain adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini merupakan kadang-kadang kebutuhan yang sering kita abaikan selama ini Bapak Ibu. Kebutuhan akan pengakuan itu memang sangat penting sekali, dan itu mampu untuk memotivasi anak kita untuk dapat berkembang ke level yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ini ada sedikit kalimat atau pernyataan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Coba Bapak Ibu, ini ada kalimat, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Nah dari kalimat ini kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi oleh anak tersebut? Ada yang bisa menjawab? Rasa senang, kebebasan. Coba ya. Nah, ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Oke, selanjutnya menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi? Kesenangan. Kita coba ya. Iya, ini merupakan kebutuhan kesenangan yang dipenuhi. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kira-kira apa ini? Kebutuhan apa yang dipenuhi? Diterima ya, rasa diterima. Coba. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Kesenangan ya? Oke. Kebetulan akan kebebasan. Jadi Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu sebenarnya kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah dari sini semoga kita nanti kedepannya mampu atau bisa mendiagnosa atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam murid kita Bapak Ibu ya. Oke Ibu, Bapak, ini ada 5 kebutuhan dasar kita lengkapi. Yang pertama kira-kira apa Pak? Bertahan hidup ya, bagus sama dulu. Dan kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Baik. Kemudian yang ketiga panasan, bukan ya? Penguasaan. Oke. Keempat kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu dalam berperilaku itu tentunya ada motivasi atau dorongan. Saya bergerak dari rumah ke sini juga tentunya ada motivasi atau dorongan. Tentunya yang kita harapkan adalah motivasi yang baik, yang bagus ya. Oke, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ini adalah level pertama ini. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, kira-kira yang kita impikan atau yang kita inginkan yang ada pada diri kita maupun anak diri kita, kira-kira motivasi yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga yaitu baik, tepat sekali. Jadi kita harapkan agar murid-murid kita itu termotivasi dari diri dalam mereka sendiri, agar mereka itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita sepakat ya untuk memberikan motivasi yang dan Bapak Ibu, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketika hukuman perbedaannya apa? Nah, ini kita urai satu persatu. Dalam hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Di konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Berarti sebelumnya itu sudah memang ada kesepakatan. Jika tidak memakai sepatu hitam, maka misal berbaris di depan kelas, itu merupakan bagian dari konsekuensi karena sudah ada rencananya ya. Tapi di restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tidak hanya tentang hukuman atau reward, tetapi ini ada prosesnya. Proses menciptakan kondisi baru bagi murid agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Murid dalam hukuman murid tidak tahu akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau di restitusi murid memang sudah mengetahui konsekuensi sebelumnya. Hukuman bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau di restitusi sikap guru selalu memonitor murid. Namun di restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendirinya. Jadi dalam restitusi ini kira-kira Bapak Ibu setuju dengan yang mana ini? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Iya, baik, sepakat ya. Kita setuju dengan program restitusi dari dimana di sini kita sebagai guru mampu untuk menuntut anak-anak didik kita agar mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka hadapi dan menggali potensi mereka agar mereka mampu untuk memecahkan masalahnya mereka sendiri, tentunya dengan arahan dan tuntunan dari kita ya. Selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini ada video yang saya kutip, silakan bisa Bapak Ibu dulu simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren,
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Boleh lagi nanti. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, terus ini ya, ambil. Nanti kan. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu,
penghukum, pembuat masalah, memantau, pemahaman, dan sebagainya. Dari yang video tadi kita tentunya bisa menggambarkan diri kita itu sudah di posisi kontrol yang mana, apakah di penghukum, apakah di pembuat merasa bersalah, apakah di pemantau, apakah di teman, atau bahkan sudah sampai di posisi seorang manajer. Nah, tentunya yang diharapkan adalah nanti perjalanannya posisi kita menjadi profesional sebagai seorang manajer yang nantinya mampu memberikan refleksi, memberikan tuntunan kepada anak didik kita agar mereka mampu menciptakan atau menemukan solusi atau dari permasalahan yang mereka hadapi. Bapak Ibu hebat, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di posisi penghukum ini ada hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini berarti posisi penghukum ya. Untuk yang pembuat merasa bersalah, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengejar itu. Itu merupakan posisi kontrol membuat merasa salah. Kemudian yang posisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sudah tidak apa-apa, mari jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi teman. Ini suasananya hangat, tetapi apa? Nanti akan menimbulkan kecanduan, menimbulkan ketergantungan kepada kita. Jika kita sedang tidak friendly, kita tidak hangat, itu nanti anak-anak akan mengalami kekecewaan. Nah, ini masih ada unsur ekstrinsik dalam motivasi diri anak. Kemudian posisi memantau. Kamu sudah mendengar aturan sekolah, kamu tahu konversinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya, konversi dan jangan bilang ini merupakan posisi seorang pemantau. Jadi berdasarkan data atau apa yang sudah disepakati sebelumnya, biasanya seperti ini. Nah, ini posisi yang paling ideal ini manajer. Apakah kamu tahu urusan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki urusan? Nah, di sini kita ada kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Ini dulu memberikan pertanyaan, menggali solusi dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya di posisi apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi yang mana? Membuat rasa bersalah, kecewa ya? Iya, betul sekali. Di sini membuat anak-anak merasa bersalah ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Kalau tahu benar, kira-kira ini posisi kontrol yang mana ini? Penghukum? Iya, betul sekali berbeda. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mengejar ya? Iya. Bener kan dulu? Mas Fahrul udah itu ya, Mas Fahrul ya, udah bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer ya, Mas Fahrul ya. Oke, Bapak Ibu, setelah kita di posisi kontrol, kita lanjut ke materi keyakinan kelas. Tentunya Pak Cipto sudah tidak asing dengan istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai pendidikan. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas maupun di sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana cara membangunnya? Oke. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini proses pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan kelas yang berinci dan kompleks. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang ada dalam lingkungan anak-anak ini. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga
kelas. Kemudian pikiran kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang benar-benar dapat diterapkan di kelas kita. Apa yang kita yakini itu memang benar-benar bisa diterapkan. Biasanya kalau peraturan kan banyak, jadi itu nanti susah kontrolnya. Semua ada kelas jadi ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah di sini dalam proses pembuatan keyakinan kelas kita memang menampung semua pendapat dari murid-murid kita. Tentunya di murid kelas rendah dan kelas tinggi pasti akan berbeda. Karena di kelas tinggi mungkin akan lebih banyak pendapat yang disampaikan daripada di kelas rendahnya. Di situ terus kita sebagai guru mampu mengakomodir dan menuntun agar tercipta atau terjadi kesepakatan yang nanti dibentuk bersama dan menjadi keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti kelas itu update dinamis berubah-ubah. Baik Bapak Ibu, ini merupakan contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan dilakukan bersama. Kemudian kita susun menjadi kalimat positif, kemudian dibuat poster atau tulisan yang menarik dan ditempel di dalam kelas nanti Bapak Ibu. Nanti kita semua kan sebentar lagi akan menghadapi kurikulum kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini semoga nanti kita bisa praktekkan bersama-sama. Kita ciptakan keyakinan kelas kita masing dan kita buat poster atau tulisan yang lain dan kita tempelkan di kelas. Nanti juga ada keyakinan sekolah juga. Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas. Hadir tepat waktu. Biasanya kan kalau di peraturan sekolah kan datang pukul, pulang pukul, itu masih peraturan sekolah. Tapi kalau di kelas ini hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, saling menghormati, menyayangi dan bekerjasama, belajar dengan bersungguh-sungguh, bersikap ramah, sopan dan santun. Nah, ini kalimat-kalimat yang positif semua, simpel sekali Bapak Ibu dan mudah sekali diingat oleh anak-anak. Selanjutnya, nah ini kita ke materi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Ini dari proses keempat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Charles Person 1996. Baik Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini merupakan proses dialog dari guru dan murid agar dapat menghasilkan murid kita itu yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tahapannya juga, terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini ada contoh video Bapak Ibu yang dikasih bersama. Saya ambil dari video teman kita berhubungan teman-teman. Maksudnya adalah Pak Uza mengeluarkan anak membawa. Assalamualaikum Pak Izin. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Pak Uza? Silakan duduk. Saya sedang malas belajar Pak. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman buat bermain bola di luar sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya Pak. Sekarang saya sedang dulu belajar. Baiklah Pak Uza, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memanjat pagar? Tidak juga Pak. Maaf Pak, saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu sikap seperti apa yang kamu yakini Pak Uza? Harusnya saya bisa menghargai guru Pak dengan tetap di kelas, kemudian menyampaikan
kendala belajar saya, bukannya menghasut teman-teman buat bolos, ngajak program sekolah, Pak. Baiklah, lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Izinkan saya minta maaf pada guru ya, Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu, apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap, Pak. Saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu, apakah peristiwa ini akan terulang lagi, Fauza? Tidak, Pak. Saya sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah, semangat belajar ya. Ini adalah contoh pertama menggunakan segitiga restitusi. Di mana tadi ada anak yang membuat kesalahan, yaitu membolos sekolah dan mengajak teman-temannya agar bolos. Nanti ada, kemudian yang contoh lagi. Kita dari yang lalu. Lanjutkan lagi. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, tadi ada dua contoh kasus yang terjadi dan susah ditangani oleh Pak Guru dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini contoh kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menghadiri Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Ini merupakan contoh kalimat untuk menstabilkan identitas dari anak dari identitas yang gagal menjadi anak yang identitas yang berhasil. Kemudian dari kata berikutnya adalah validasi tindakan yang sama. Jadi contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu boleh mengutarakan seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tadi tidak ada contoh di video bagaimana Pak Guru menyikapi anak yang bolos tadi. Ditanya dulu permasalahannya apa, kemudian distabilkan identitasnya, kemudian divalidasi tindakan yang salah, dan kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Ya keyakinan, biasanya ya keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Jadi ada contohnya, dan semoga kita semua mampu mengaplikasikan segitiga restitusi dalam kehidupan sehari-hari nantinya, baik di sekolah maupun di keluarga. Ini penting sekali.
Nah, kita sampai di tata versi, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang pertama, apa yang sudah saya pelajari dari ini? Kita ada yang dapat menyampaikan? Jadi boleh kan? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin mencoba menjawab yang nomor 1 nih Pak. Apa yang sudah saya pelajari hari ini? Jadi setelah saya mendengarkan paparan dari Pak Ali tentang disiplin positif, saya mempelajari banyak hal, terutama yang berkaitan dengan siswa. Di mana siswa itu ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian juga kita sebagai guru harus memperlakukan mereka dengan baik, tanpa menjudge ataupun memberi hukuman ataupun memberikan penghargaan, tetapi lebih kepada kita bagaimana cara kita itu agar anak-anak bisa memiliki keinginan dari dalam diri mereka, memperbaiki dari dalam diri mereka yang nantinya akan memiliki potensi ke depannya seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus menekankan bahwa kita kepada anak itu harus memberikan motivasi yang baik agar anak-anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka, sehingga mereka akan memiliki keinginan atau kemampuan untuk kedepannya menjadi lebih baik seperti itu Pak. Oke, kita beri 2 jempol ya. Kita beri jempol pada Pak Lina. Jempol, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Nah, terima kasih Pak Lina. Oke, untuk yang kedua, bagaimana perasaan saya setelah mempelajari materi hari ini? Bagaimana Bapak Ibu perasaannya Bapak Ibu? Sedih? Senang. Tidak ya. Nah, kemudian hal baik apa yang perlu kita pertahankan dan kita perbaiki seperti itu? Kira-kira apa? Adakah yang perlu kita pertahankan atau adakah yang perlu kita perbaiki? Tentunya di sekolah kita banyak hal baik ya, yang perlu kita lakukan. Kondisi keluarganya, baik dalam pengondisian guru maupun siswa. Ada yang bisa kita perbaiki nanti? Banyak hal yang dari disiplin tadi kita mudah-mudahan kita mampu menjadikan sekolah kita sekolah yang nyaman, sekolah yang aman untuk kita, di mana anak kita mendapatkan pelayanan yang maksimal di sekolah kita. Jadi sekolah, berangkat sekolah itu bahagia, libur itu malah apa libur? Semoga kita nanti kedepannya banyak mendengar kata-kata seperti itu. Kalau libur, Pak libur, tidak mau libur anak-anak. Nah, dari situ kan, oh ini berarti anak-anak merasa nyaman di sekolah. Di Bapak Guru yang saya hormati, semoga ke depan kita dapat menjadi pribadi guru yang lebih baik lagi, yang mampu memberikan pelayanan maksimal, menuntun anak-anak kita sesuai dengan konsep alam maupun konsep zaman, dan benar-benar semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang kita lakukan di sekolah kita ini berorientasi pada murid kita, selalu murid dan murid yang kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Mohon terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita diskusikan hari ini mendapatkan manfaat yang baik, menjadikan suatu titik loncatan agar kita mau berubah atau kita mau bergerak ke arah yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.